Jadi minggu lalu dari yang nomor 2, kita membahas tentang teladan dan ajaran Santa Teresa yang nomor 2, 3 kebajikan biblis yang utama bagi orang Kristen. Kita loncat sedikit ke yang nomor 4, ya, bahwa doa yang bersifat Injili harus sedikit. Untuk masuk ke pengantar, melihat tentang apa sih, siapa sih sahabat Yesus secara ideal seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa. Nah, kita sekarang mau lihat dulu mengenai gambaran ideal ini. Ya. Siapa yang dipandang sebagai sahabat Yesus oleh Santa Teresa Avila? Dikatakan bahwa dia adalah orang yang kontemplatif. Nah, bagaimana itu? Ya, kita lihat sekarang. Nah, bagaimana orang yang kontemplatif itu menurut Santa Teresa Avila? Kriteria pertama yang ditetapkan oleh Santa Teresa Avila, ya, dia mengatakan bahwa orang yang kontemplatif dan yang sahabat Kristus itu adalah orang Kristen yang dewasa. Bagaimana wujud kedewasaannya? Yaitu orang yang benar-benar menyadari martabatnya dia sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bergantung kepada Allah, sebagai orang yang tujuan hidupnya itu adalah mencari persatuan dengan Allah melalui puri batinnya. Dia menyadari semua hal ini secara dewasa. Dia menyadari hal ini secara dewasa. Nah, penyadaran martabatnya ini, dia adalah mempelai Kristus, adalah sahabat Kristus, dan sebagainya. Kesadaran ini diiringi oleh kesadaran untuk menghidupi Injil. Ya, karena dia tujuan hidupnya adalah Kristus. Tujuan hidupnya adalah mencapai persatuan dengan Allah. Berarti persatuan dengan Kristus juga. Sumber pengenalan utama tentang Kristus itu ada di dalam Injil. Ya, kalau kita mau benar-benar menghidupi cara perjalanan menuju persatuan dengan Allah ini, maka mau tidak mau ya dia harus menghidupi Injil. Dan ini disadari. Ya. Dia menyadari hal ini. Jadi salah satu martabatnya adalah apa? Dia menghidupi Injil. Dia yang menghidupi Injil. Nah, 3 hal ini ya, orang Kristen yang dewasa disadari martabatnya sebagai orang Kristen yang dewasa, diwujudkan di dalam menghidupi Injil, itu menghasilkan buah yang luar biasa di dalam kehidupannya, yang terlihat dan dirasakan oleh banyak orang di luar dirinya, yaitu kerendahan hatinya itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Dia memiliki kerendahan hati yang sangat mendalam. Nah, wujud dari kerendahan hati secara mendalam ini yang dilihat dan dirasakan oleh banyak orang, itu terwujud lagi di dalam kesadaran dia akan tanggung jawabnya untuk berkarya, untuk melayani sesama, dan melakukan karya dan pelayanannya itu dengan semangat rendah. Orang yang dilayani, orang yang menerima karyanya, orang yang bekerja sama dengan dia untuk berkarya ini, sungguh merasakan kerendahan hati dari orang ini. Ya, sahabat Kristus, orang yang kontemplatif atau sahabat Kristus ini. Ya, ini gambaran dari sahabat Kristus yang kontemplatif. Ya, ini adalah gambarannya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, tadi saya katakan bahwa sumber utama pengenalan akan Kristus, apa maunya Kristus bagi orang Kristen, dan apa yang dilakukan oleh Kristus, itu ada semua di dalam kitab suci. Sekarang kita lihat salah satu perikop di dalam kitab suci yang menunjukkan. Santa Teresa mengambil perikop ini untuk menunjukkan siapa sebenarnya sahabat Kristus yang kontemplatif. Ya. Itu diambil dari Lukas bab 10 ayat 38. Di sini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Itu ada kata-kata yang saya tebalin ya, coba diperhatikan.
seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Perikop ini mengandung banyak hal sekali yang sangat indah dan sangat mengena tentang hubungan dan buah-buahnya kalau kita berhubungan dengan Allah. Yang pertama, tentang Maria. Kita lihat ya, Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Dia selalu mendengarkan perkataan. Dan memang Yesus kemudian mengatakan hanya satu saja yang perlu, dan Maria itu telah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil dari. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah yang ada dalam dirinya. Kemudian karena dosa asal, gambar itu menjadi buram, tapi tidak hancur, menjadi buram. Kemudian oleh penebusan Yesus, gambar itu dipulihkan, kemudian diangkat lebih tinggi lagi, kita dijadikan anak-anaknya. Bukan hanya gambar lagi, tapi kita dijadikan anak-anak Allah. Ya, dengan dijadikan anak-anak Allah, maka sebenarnya kodrat kita itu adalah terus-menerus berusaha mencari persatuan dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh orang yang terus-menerus menyadari kodratnya bahwa dia memang sebenarnya kodratnya adalah mencari Allah, itu yang dilakukan oleh Maria. Ya, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya karena memang itu maksudnya Tuhan. Ya, jadi terus mendengarkan perkataannya. Nah, kemudian si Marta ini dia sibuk terus dengan pelayanan. Sampai akhirnya dia melihat Maria yang lagi duduk mendengarkan Tuhan, dia iri. Protes dia. Masa Tuhan kamu enggak peduli? Saya kerja seorang diri. Nah, ini gambaran orang yang, ya kalau zaman sekarang terlalu sibuk dengan dikatakan pelayanan, tapi pelayanan itu bukan lagi murni untuk Tuhan, tapi lebih diarahkan kepada kepuasan dirinya sendiri. Makanya kemudian dia bisa iri. Kalau melihat orang mungkin dia orang yang tenang, merasakan damai dan sebagainya, pada satu titik orang yang pelayanan itu bisa iri dengan orang yang seperti ini. Ini juga menunjukkan apa? Bahwa bagaimanapun juga akhirnya sesibuk-sibuknya dia pelayanan, dia tetap membutuhkan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, jadi dari satu segi Maria yang benar-benar dia duduk mengarahkan dirinya kepada Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan satunya lagi sibuk luar biasa hanya untuk bekerja, untuk pelayanan. Ya, ini adalah dua gambaran. Nah, siapakah sahabat Kristus yang kontemplatif di sini? Santa Teresa Avila mengatakan gambaran itu ada di dalam kedua-duanya. Ya, gambaran itu ada di dalam kedua-duanya. Sekilas memang kelihatan seperti ada pada Maria. Tapi sebenarnya sekilas seharusnya kedua-duanya. Kenapa? Karena buah dari kedekatan pada Tuhan
buah dari kedekatan kepada Tuhan itu harus ada pada pelayanan. Tapi pelayanan bukan pelayanan seperti Marta yang pada akhirnya akan mengeluh, protes ini dan sebagainya. Tapi pelayanan yang bersifat diiringi dengan kerendahan hati. Ya, yang utama itu adalah bagaimana dia terus menuju kepada Allah, itu pada Maria, dan itu tidak akan pernah diambil dari dia. Kerinduan itu tidak akan pernah diambil dari dia oleh Tuhan. Ya. Tapi dia itu juga butuh buahnya itu harus keluar pelayanan. Cuman sungguh-sungguh jangan akhirnya seperti Marta yang ngomel. Ya, ini. Jadi gambaran seorang sahabat Kristus yang kontemplatif. Ya. Nah, kemudian dalam Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42, ya, Yesus mengatakan, lakukan semua dalam kasih, maka baik segi aktif, yaitu Marta, dan segi kontemplatif, yaitu Maria, itu akan menjadi pelayanan yang komplit. Itu merupakan rangkuman dari Lukas bab 10 ayat 8 sampai dengan 42. Ya, jadi kalau semuanya itu dilakukan dalam kasih, Allah itu kasih, Allah memberikan kasihnya, Allah memandang Maria dengan kasih, dan Maria membalas itu juga memandang Yesus dengan kasih. Segi kontemplatif ini harus berbuah di dalam pelayanan segi aktifnya, yaitu Marta. Ini kalau digabung jadi satu, pelayanan itu bukan lagi pelayanan dalam diri Marta, tapi Marta yang dipakai oleh Allah untuk melayani umatnya yang lain. Ya, nah, sahabat Kristus itu adalah mereka yang sudah memilih Kristus secara total, yang mencakup segi kontemplatif, juga segi aktifnya atau segi pelayanan. Ya, ini gabungan ya. Ini yang diartikan oleh Santa Teresa Avila di dalam jalan kesempurnaan. Seperti yang saya pernah ungkapkan di pertemuan yang pertama minggu lalu, jalan menuju kesempurnaan. Di dalam biara itu istilahnya kan dikenal sebagai sekolah kesempurnaan dulu ya. Sekarang ya hidup membiara maupun hidup di luar biara, semuanya adalah sama sekolah kesempurnaan. Jadi kalau dilihat dari segi Maria dengan Marta, itu memang diambil untuk menunjukkan kepada para susternya bagaimana sungguh-sungguh menjadi sahabat Kristus ini. Kalau di dalam biara kan, apalagi biara tertutup seperti milik Santa Teresa, saling melayani di antara para suster. Itu betul-betul pelayanan ya. Maksudnya saling melayani itu akan sangat terasa sekali karena mereka komunitas kecil, dan Santa Teresa itu tidak pernah mau komunitas lebih dari 14 orang. Kalau sudah lebih dari 14 orang, sampai 14 orang, pasti dia akan buka biara baru dan susternya dipecah. Hidup bersama di dalam kelompok kecil itu jauh lebih susah daripada kita yang hidup di luar. Karena gesekannya itu akan sangat terasa sekali. Bagaimana saya bisa menerima saudari saya yang lain dalam komunitas ini, kelompok kecil ini, ya, menerima dia apa adanya, melayani dia apa yang dia butuhkan, yang bisa saya berikan. Itu susah sekali. Nah, terus pertanyaannya, apakah ini hanya untuk para susternya Santa Teresa? Oh, tidak. Ya. Ini tidak berlaku hanya untuk mereka. Kita masih bersyukur karena sekolah kita lebih besar, muridnya lebih banyak. Jadi masih lebih bisa dikatakan, ya dalam arti tertentu lebih mudah. Tapi kita juga dituntut untuk menjadi seperti ini. Ya, jadi di dalam pelayanan, bukan hanya bersemangat seperti Marta tadi, dia terus bekerja untuk melayani Tuhan. Sampai pada satu titik, langsung dia mengeluh. Nah, ini yang perlu kita hindari. Bukan hanya terus menggebu-gebu untuk melayani Tuhan.
tapi segi kontemplatifnya tidak dibuat, maka akhirnya akan jadi seperti mati. Jadi ini dua adalah suatu hal yang harus bergabung menjadi satu. Secara balance. Ya. Mencari Tuhan iya, pelayanan itu adalah buah dari kedekatan atau persatuan dengan Tuhan. Ya. Ini yang dikatakan oleh Santa Teresa di dalam perikop yang sudah disebutkan tadi. Jadi, kalau kita lihat dari pernyataan tadi, berarti sahabat Kristus itu adalah dikatakan pelayan dari kasih, ya, pelayan dari kasih dan melayani untuk kasih itu. Ya, pelayan dari kasih dan melayani untuk kasih itu. Ya, dia mengatakan seorang rasul itu bergelar pelayan, bukan pimpinan, bukan pemimpin jemaat, tapi seorang pelayan seharusnya. Ya, karena itu, ciri orang kontemplatif itu adalah adanya kerinduan untuk melayani. Ya, kerinduan melayani dengan kasih. Nah, itu benar-benar adalah seorang pelayan. Kalau saya ingat dengan baik, ya, saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu bahwa saya dulu seorang suster, 27 tahun saya di biara. Di biara saya, di kongregasi saya, tempat bergabung, yaitu Putri Karmel, pimpinan, entah itu pimpinan komunitas, entah itu pimpinan umum, ya, itu tidak disebut sebagai muder. Muder itu pimpinan, dalam bahasa Belanda panggilan untuk seorang suster pimpinan. Tidak dipanggil seperti itu. Tapi disebut sebagai pelayan. Pimpinan umum, ya pelayan umum. Ya, jadi, karena memang Putri Karmel kan spiritualitasnya Karmel, dan Santa Teresa Avila ini adalah salah satu tokoh yang spiritualitasnya yang diambil dan dipraktekkan, diterapkan, dipelajari di dalam Putri Karmel. Karena itu istilahnya kalau pimpinan itu pasti pelayan di situ. Pelayan artinya apa? Untuk selalu mengingatkan bahwa pimpinan itu bukan seorang yang ada di atas, jadi bos, ya, bukan, tapi pelayan yang melayani. Dan ada kerinduan di dalam dirinya untuk melayani. Ya, kemudian Santa Teresa juga mengatakan, apa sih ciri-ciri lain dari seorang sahabat sejati Allah? Pertama-tama kelihatannya, praktek dari buah dari kerendahan hatinya, dia itu enggan sekali punya hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan atau mencari-cari kehormatan. Dia akan meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya, dia merasa itu nggak ada artinya, akan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, orang seperti ini itu akan mencintai salib. Bukan mencari-cari salib, ya, mencari-cari masalah, bukan. Tapi kalau memang pada waktu itu dia ada salib yang datang kepada dia menerima, dia mencintai, melakukan itu. Ya, dan yang ketiga, sudah kita sebut tadi bahwa dia akan melayani demi kasih, bukan demi mencari popularitas. Popularitas ini bahaya ya, Bapak Ibu ya. Zaman dari sejak kita yang awam itu mulai bisa terlibat di dalam pelayanan, entah melayani sebagai pembicara, entah melayani dalam mendoakan, entah pelayanan yang lagi misalnya jadi pemimpin jemaat di paroki, di stasi, di mana-mana. Musuh utama itu adalah popularitas. Kalau datang kemana-mana dielukan, disambut apa segala macam. Nah, itu sama sekali bukan demi kasih kalau pelayanan untuk mencari itu, tapi demi popularitas, demi dirinya dikenal. Tidak bedanya dengan artis, tidak ada bedanya.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri sahabat Kristus menurut Santa Teresa Avila. Nah, sekarang kita sudah melihat tentang gambaran ideal dari seorang sahabat Yesus itu bagaimana. Nah, yang jelas ya, seseorang itu bisa memiliki hal-hal yang ditunjukkan di dalam gambaran ideal ini itu karena hidup doanya. Kita tahu bahwa hidup doa, itu merupakan satu jalan di mana dia akan terus-menerus berusaha mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, ini hidup doa. Nah, Santa Teresa mengatakan, hidup doa yang utama, hidup doa yang paling pas untuk seseorang yang menjadi sahabat Yesus itu adalah doa yang bersifat Injili. Atau doa yang berdasarkan kepada kitab suci. Ya, ini doa yang bersifat Injili. Konkretnya apa? Nah, kita lihat ya. Kita kemarin sudah mulai masuk di sini sampai di sini ya. Betul ya, Bapak Ibu ya, minggu lalu. Ini hitam, ini tulisan hitam ini kemana-mana ikut. Ya. Nah, jadi doa yang bersifat Injili. Persisnya bagaimana? Berarti doa yang berdasarkan kitab suci. Bukan hanya doa yang berdasarkan kitab suci, karena Yesus sendiri ada di dalam kitab suci, dan Yesus menunjukkan sendiri bagaimana dia berdoa kepada Bapa. Jadi doa Injili menurut Santa Teresa Avila adalah berdoa seperti Tuhan sendiri berdoa. Bagaimana peran doa itu di dalam hidup Yesus? Di dalam hidup Kristus? Bagi Kristus, doa itu adalah utama. Kita lihat dalam kitab suci, sebelum Yesus memulai satu hal, pasti Yesus itu berdoa. Contohnya, sebelum Yesus memulai masuk di dalam tugas utama yang harus dia lakukan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia cerita semuanya kepada Bapa. Ya, dia cerita semuanya kepada Bapa, apa yang dia rasakan. Yesus ini kan ya Allah, ya manusia. Kan? Manusianya ya benar-benar manusia. Allahnya itu juga benar-benar Allah. Ya. Kita sudah bahas minggu lalu. Ya. Atau mungkin di pertemuan waktu Libro della Vita waktu itu ya. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Nah, segi kemanusiaan Yesus ini pada waktu itu juga merasakan takut. Karena dari segi kealahannya dia tahu apa yang akan dia alami. Jadi dia juga merasakan takut. Makanya dalam doa di Taman Getsemani itu kita lihat Tuhan berbicara. Yesus berbicara kepada Bapaknya. Saya sering membahas hal ini ya, tapi memang luar biasa ya di situ. Dikatakan, Bapa, aku mau supaya piala ini berlalu. Dia sudah tahu bahwa dia harus minum piala itu, dia harus terima piala itu dan minum. Tapi sebagai manusia dia takut. Maka sebagai manusia dia ingin supaya dia tidak mengalami itu. Ya. Tapi dia ngomong, tetap kehendak Bapa yang utama, bukan dirinya. Biar kehendakmu ya Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Walaupun aku ketakutan. Karena dia tahu sebagai Allah rencana Bapa itu apa. Ya, jadi Yesus selalu memulai segalanya itu dengan doa. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen berarti pengikut Kristus, ya harus mengikuti caranya Yesus. Ya. Kalau Yesus menunjukkan sebagai manusia, kekuatannya itu hidupnya itu
berdasarkan pada doanya atau berdasarkan pada persatuannya dengan Bapa, maka doa ini menjadi pusat juga, ya, menjadi hidup bagi orang Kristen. Ya, hidup kita ini kalau kita sadari sungguh-sungguh, kita serahkan pada Tuhan, maka hidup kita itu akan menjadi doa kepada Tuhan. Tapi jangan jadikan alasan, hidupku ini sudah doa buat Tuhan. Wes, gak perlu doa lagi. Yang lainnya, gak perlu ke gereja. Bukan itu ya. Justru ke gereja dengan doa sehari-hari yang kita lakukan, itu adalah wujud dari bahwa hidup kita ini adalah doa. Ya, hidup sebagai orang Kristen itu adalah doa. Ya, nah, berdoa seperti Tuhan sendiri berdoa, itu berarti juga kita berdoa menurut teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Ya. Caranya bagaimana, itu kita melihat teladan dari Tuhan kita. Pertama, yang ditunjukkan oleh Yesus apa? Dia menyendiri kalau mau berdoa. Dia memang mengajak beberapa murid-muridnya untuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Murid-muridnya tidur. Dia menyendiri dan berdoa. Doanya bagaimana? Dia ngomong kepada Tuhan. Semua apa yang ada dalam dirinya, di hatinya, itu dia ngomong ke Tuhan. Ketakutannya dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat, doa itu bukan hanya sekedar doa hafalan, ya. Doa yang ada di dalam buku-buku doa kalau di Indonesia itu mungkin yang di Amerika pernah mengalami ada buku yang namanya buku Mada Bakti, kemudian juga ada buku Puji Syukur, kumpulan doa-doa, bukan hanya doa yang bersifat rumusan dan dibacakan. Tapi doa itu juga bisa merupakan sesuatu yang keluar dari diri kita. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan, itu bisa kita bawa di dalam doa. Seperti Yesus tadi, ketakutan ngomong. Marah pun kita bisa loh di dalam doa. Curhat semuanya ke Tuhan. Dan daripada kita marah ke orang lain, kita ngomong ke Tuhan, itu malah lebih bagus. Setelah itu kita akan merasakan damai. Saya kalau sudah benar-benar suntuk, entah mungkin karena kerjaan, entah mungkin karena apa, saya duduk di depan. Saya punya altar kecil dengan patung Santa Teresa Lisieux, dengan patung Santo Saverius, Franciscus Saverius, kemudian dan Bunda Maria juga. Saya duduk di situ. Saya ngomong semuanya. Kalau saya ngomong Tuhan kok bisa saya protes, ya protes. Tapi kalau sudah selesai semua, saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, maaf Tuhan, saya mohon ampun, karena tadi saya marah, saya ngomong. Setelah itu saya tenang, selesai. Ya, jadi ngomong semuanya ke Tuhan, ketakutan kita dan sebagainya. Ini yang cara yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di sini, doa itu berarti kita menempatkan diri kita di samping Sang Guru. Duduk di samping Sang Guru, ngomong. Kalau sudah ngomong, selesai ngomong, diem, kita berusaha mendengarkan dia dalam keheningan. Mendengarkan dia ini bukan berarti kemudian kita mengharapkan ada suara ngomong dan sebagainya, tidak. Kalau sampai kita dengar suara ngomong, hati-hati. Kemungkinan itu bukan suara Tuhan. Saya tidak mengatakan pasti bukan suara Tuhan. Kemungkinan besar itu bukan suara Tuhan. Mungkin itu doa yang kita harap-harapkan, terus kita dengar-dengaran. Ya. Jadi, tapi kita perlu hening di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan, kita berusaha merasakan kehadiran Tuhan,
Kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan saja, itu sudah memberikan damai yang luar biasa. Nggak perlu dengar suaranya sebenarnya. Cukup kita merasakan kehadirannya itu sudah luar biasa. Dalam kehadirannya yang lembut, yang penuh kasih dan damai itu, dia akan mengajar kita. Bisa muncul pengertian-pengertian baru. Iya ya, itu mungkin kita sadar, iya ya. Saya marah tadi itu sebenarnya bukan salah orang yang saya marahin, tapi salah saya sendiri. Lah kok sekarang saya marah sendiri ya gitu. Ya, jadi seperti memberikan suatu kesadaran. Ya, secara lembut dia memberikan kesadaran kepada kita. Secara lembut dia berbicara di dalam hati kita, memberikan kesadaran itu, menunjukkan bahwa dengan kasihnya dia mau kita datang kepada. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam hidup doanya dia. Karena itu kita sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, perlu juga belajar hal ini, melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya, ini cara doa yang diajarkan oleh Santa Teresa dengan melihat atau meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya. Nah, kemudian Santa Teresa melanjutkan ya, bahwa ada metode sederhana. Dari kitab suci ini, Santa Teresa menyimpulkan satu metode sederhana supaya kita bisa berdoa, doa yang injili. Ini kesimpulan yang diambil oleh Santa Teresa. Kalau Bapak Ibu mau membaca di bukunya, itu di buku Jalan Kesempurnaan bab 26. Pak Agus itu yang sudah punya bukunya itu tentang berdoa, Santa Teresa Avila ini, Jalan Kesempurnaan dari Santa Teresa Avila. Cara yang sederhana ya, untuk doa secara Injili. Pertama-tama, Santa Teresa penekanannya kan bahwa Yesus itu, hubungan kita dengan Yesus itu adalah hubungan persahabatan. Nah, langkah pertama, cari sahabat kita itu. Cari dia, terus-menerus cari dia, maka kita akan terbiasa ya, dengan suasana seperti itu, dengan suasana yang terus-menerus mencari Tuhan. Walaupun kita berusaha terus-menerus mencari Tuhan, kita itu tidak diburu-buru. Ya. Kita memang ada kerinduan, dan kita akan akhirnya terbiasa dengan kerinduan itu. Dan kemudian apa? Dalam kerinduan itu kalau terus kita pupuk, kita lakukan, kita membiasakan diri, kita akan semakin menyadari kehadirannya. Bukan 1-2 kali, tapi kita bisa menyadari sungguh Tuhan saat ini hadir. Dia selalu ada dan dia ada di mana. Dan ini benar-benar akan bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar teori, omongan, dan sebagainya. Kalau Santa Teresa sendiri tidak merasakan hal ini, dia tidak akan bisa menceritakan hal ini. Kalau hal ini tidak mungkin bisa diterima atau tidak mungkin bisa dialami oleh manusia, Santa Teresa juga tidak akan ngomong. Karena Santa Teresa juga manusia. Dan dia mengalami ini sejak dia masih manusia. Bukan setelah dia meninggal. Ya, jadi cari Yesus dulu. Cari sahabat kita dulu. Biasakan diri untuk terus mencari, untuk selalu menghadirkan dia, menghadirkan kita di hadapannya. Kapanpun juga. Waktu bekerja dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita sudah terbiasa, kita sudah selalu sedikit-sedikit ingat Yesus, sedikit-sedikit ingat Yesus, ya. Kemudian kita mulai mengkonsentrasikan doa kita. Mulai belajar konsentrasi di dalam doa. Kalau dulu mungkin doanya hanya doa hafalan, doa rumusan, ya, baca buku. Tapi sekarang mulai dalam doa, itu mulai
hening, memandang dia, terus-menerus mengarahkan diri kepadanya dengan konsentrasi. Memang tidak harus jatuh bangun dalam hal ini. Kalau tidak jatuh bangun, sompong lurus naik, itu bukan dari Tuhan. Karena manusia masih manusia lemah, pasti jatuh bangun. Tapi jangan dilihat jatuh bangunnya. Yang harus dilihat itu adalah apa? Kasih Allah. Bukan jatuh bangunnya kita. Tuhan akan melihat bagaimana kita berusaha untuk memandang dan mengarahkan diri kita kepadanya terus-menerus. Usaha itu yang dilihat oleh Tuhan. Nanti kalau sudah saatnya Tuhan melihat, ini anakku ini sudah cukup, sahabatku satu ini sudah cukup berusaha menurutku, aku beri dia hadiah. Di dalam doa, bisa merasakan dia sungguh-sungguh dikasihi dan sebagainya. Nah, ini konsentrasi doa. Kemudian dalam doa itu biasakan diri untuk memandang, ya sekali lagi untuk memandang. Kemudian juga merenungkan kebahagiaan Allah di dalam kebahagiaan kita. Kebahagiaan Allah di dalam kebahagiaan kita. Jadi bukan kebahagiaanku sebagai manusia, aku senang di sini, ya wis aku senang. Tidak peduli itu misalnya, justru menjauhkan kita dari Allah. Ya, tapi kebahagiaan yang dimaksud ini adalah apa? Coba merenungkan. Kebahagiaan kita ini juga merupakan kebahagiaan Allah atau tidak? Ya, itu konkretnya. Tapi pertama-tama, coba kita merenungkan kebangkitan Kristus. Itu adalah kebahagiaan Allah yang utama. Kebangkitan Kristus. Bagaimana kebahagiaan Allah tentang kebangkitan Kristus itu ada di dalam diri. Sejauh mana aku menghayati kebahagiaan Allah karena kebangkitan Kristus ini, sehingga aku bisa diselamatkan. Sejauh mana aku bisa merasakan kebahagiaan itu? Ini sangat luar biasa dan sangat mendalam sekali, Bapak Ibu. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Jarang sekali kita bisa ingat atau terpikir untuk merenungkan hal ini. Dan ini diingatkan oleh Santa Teresa. Kalau kita melakukan tindakan seperti ini, cari sahabat, selalu mengarahkan diri kepada sahabat kita itu, memandang dia, merenungkan betapa kebahagiaan Allah itu karena dia menyelamatkan kita, sudah menyelamatkan kita lewat kebangkitan Kristus itu. Kita mencoba merasakan kebahagiaan Allah itu. Itu luar biasa sekali. Nah, apakah kemudian Allah itu egois meminta kita seperti itu? Tidak. Karena kalau kita melakukan hal-hal ini, kita merenungkan bagaimana Allah itu sungguh-sungguh bahagia karena sudah menyelamatkan kita, di situ justru kita akan menemukan penghiburan. Kalau kita merenungkan itu, kita justru akan menemukan penghiburan. Dalam semua penderitaan, sedih, susah kita akan merasakan penghiburan di situ. Karena akhirnya kita akan merasakan atau mengerti betapa penderitaan Kristus itu jauh lebih luar biasa dari apa yang kita alami selama ini di dunia. Secara manusia, saya pernah merenungkan, membayangkan hal ini ya dalam satu doa. Dan itu tidak pernah hilang sampai sekarang, bayangan itu. Kalau saya kadang merenung, selalu kembali bayangan itu muncul di dalam imajinasi saya. Sebagai manusia, saya membayangkan Yesus manusia di atas salib. Tangan dipaku, sini, 1, 2, kemudian kakinya ditumpuk, dipaku,
kita kena jarum saja, itu sudah sah. Tapi coba kalau misalnya kita bayangkan, tangan kita yang seperti itu, disalib begitu, itu digantung kemudian ya, begini ya, pijakan satu-satunya itu hanya satu kayu kecil di bawahnya itu, ya miring begini, jadi kakinya di sini, ini pasti akan terus melorot. Itu manusiawi sekali. Itu memang bisa, mau nggak mau ini pasti akan melorot. Kalau melorot, lubang di kaki ini makin ketarik. Pasti yang tangan juga ketarik. Tapi yang jelas ketarik itu kakinya. Makin melorot, kakinya, ya bahasa Jawanya jejek ya. Jejek, berusaha untuk sedikit naik lagi, tambah sakit lagi karena lubangnya makin, pakunya makin menusuk, makin masuk. Dan tangannya juga dia merasakan pakunya makin nyodok ke atas. Ya, itu benar-benar suatu bayangan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan kita diselamatkan karena itu. Pada saat itu saya merasakan, iya, penderitaan yang saya alami sekarang ini susah, sedih, marah, jengkel, ya. Itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan itu. Dan saya tidak bisa pernah lepas dari bayangan Yesus disalib itu. Sampai sekarang ya, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sekali pada waktu itu pengaruhnya dalam diri saya. Nah, kalau cara ini kita lakukan, itu akan membantu kita membangkitkan di dalam diri kita rasa. Kita akan bisa merasakan kehadiran Kristus. Kita akan bisa merasakan kehadiran Kristus. Nah, Santa Teresa itu memberi nasihat. Ada orang yang mungkin memang secara langsung kalau suruh begitu, bingung. Gimana caranya ya? Santa Teresa memberi bantuan kecil, nasihat bantuan kecil. Memang manusia itu adalah manusia yang nyata secara fisik. Jadi kadang itu untuk mengenal Allah yang tidak bisa kita lihat secara fisik, itu manusia membutuhkan sarana. Sarana yang kelihatan juga, secara fisik juga. Nah, untuk itu Santa Teresa yang juga manusia tahu akan hal ini, dia mengusulkan bisa dipakai dua cara. Yang pertama, cari gambar Kristus. Gambar Kristus yang benar-benar memukau Bapak Ibu secara pribadi. Gambar yang bisa membuat Bapak Ibu ini jatuh cinta benar-benar kepada Yesus. Entah mungkin karena kasihnya, matanya memancarkan kasih, dan sebagainya. Ya, terserah. Saya dulu mengambil gambar manusia kain kafan. Tapi yang sudah bukan yang masih buram itu, tapi sudah diproyeksi sedemikian rupa sampai menjadi sebuah wajah dari manusia kain kafan. Saya letakkan gambar itu di altar kecil di kamar saya. Kalau di Putri Karmel itu memang satu suster punya satu kamar sendiri. Karena yang kehidupannya itu ditandai dengan silensium, jadi hening, supaya membantu mengarahkan diri kepada Allah, maka kamarnya sendiri-sendiri. Bahkan dulu itu kamar satu couple ini ya, kamar, tapi ini ada pagar lagi. Jadi dari sini tidak bisa langsung ke sini, dari kamar pertama ini juga tidak bisa langsung ke kamar kedua. Ini harus muter ya, kalau mau pergi ke kamar sebelah ini. Tujuannya untuk itu. Nah, gambar ini karena sendiri kan, saya mengatur bagaimana kamar itu sendiri, sampai saya merasakan memang itu kamar saya, ada kapel saya buat di sana kecil, hanya satu kotak itu, saya kasih taplak, kemudian ada salib, ada patung kecil, dan saya gambar itu saya taruh di sana.
Kalau saya sedang doa, hening, ya saya tidak lihat gambar itu. Tapi kan namanya manusia itu kan bisa jatuh bangun. Kadang susah banget konsentrasi, saya pandang gambar itu. Ya, untuk membantu aku jatuh cinta pada Yesus. Aku mengasihi Yesus dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan kita bahwa dia selalu hadir. Dia dekat. Makanya saya ngomong cari gambar yang benar-benar membuat Bapak Ibu ini terpesona secara pribadi kepada Kristus karena gambar itu. Dan saya menemukan itu di manusia kain kafan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kedua yang bisa dipakai itu adalah cari buku yang bagus, yang baik, ya, tentang hidup rohani, tentang Yesus. Buku yang baik itu bukan hanya buku yang mengolah akal budi otak ya Bapak Ibu. Orang yang senang misalnya orang yang merasa dirinya logis, orang yang senang filsafat, senangnya baca buku yang terus menuntut dia mengolah, memikirkan dan sebagainya, tapi hatinya tidak ada kosong. Nah, buku yang bagus itu adalah buku yang bisa selain menggunakan otaknya, buku itu juga bisa membimbing dia kepada hidup kepada Kristus, yaitu hidup doa, dan juga buku yang bisa memberi kekuatan pada waktu kita lemah. Ya, ini adalah buku yang bagus. Dan kalau memang saya menemukan itu di dalam buku-bukunya Santa Teresa Avila. Entah itu Puri Batin, entah itu Jalan Kesempurnaan, entah itu Libro della Vita. Dan kebetulan waktu saya masih di Roma, saya ada kesempatan untuk belajar tentang Santa Teresa ini. Saya benar-benar belajar tentang hal itu. 3 buku ini. Dan ini yang saya bagikan sekarang. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian cara kita sudah tahu. Bagaimana caranya, kemudian tools-nya, atau instrumennya apa Santa Teresa sudah memberikan kepada kita. Yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah apa? Usaha mempertahankan. Kalau kita sudah buat, jangan kemudian, bosan, ngantuk. Jangan, tapi pertahankan persahabatan ini. Pertemuan persahabatan ini pertahankan. Persahabatan yang hidup. Atau kita sebut sebagai kontak atau berhubungan dengan Allah. Terus kita pertahankan. Karena usaha terus-menerus mempertahankan hubungan ini, itu akan mencetak kita. Ya. Itu akan membentuk kita, membentuk sikap kita, untuk akhirnya apa? Setiap kali kita akan selalu kembali kepada Dia. Ada masalah, bukannya marah-marah, kemudian cari pelampiasan, keluar, dan sebagainya. Bukan, tapi kembali ke doa. Kembali kepada Tuhan. Jadi, terus-menerus hubungan dengan Allah itu dibina. Nah, ini yang diajarkan atau metode sederhana yang bisa dirangkum dari bab 26 Jalan Kesempurnaan. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi dikatakan juga bahwa doa itu merupakan perjalanan dan hidup kita. Jadi hidup kita itu adalah sebuah doa. Dan itu kalau misalnya dilihat dalam diri Yesus, itu yang terjadi. Bahwa hidupnya itu adalah suatu perjalanan doa. Ya, jadi karena Yesus yang menebus kita, Yesus yang menjadi tujuan dari hidup kita, Yesus itu bukan hanya Allah,
Tapi Yesus itu adalah juga manusia, sama dengan kita, benar-benar manusia yang sama. Seperti kita juga manusia, hanya kita tidak punya kealahan, kita hanya punya manusianya. Manusia kita sama dengan seperti yang ada pada Yesus. Kalau kemudian manusia itu menyatakan, ya, aku mau mengikuti Yesus. Manusiaku ini mau mengikuti Yesus. Maka kita disebut sebagai orang Kristen. Maka panggilan kita sebagai orang Kristen, menurut Santa Teresa, itu adalah untuk berdoa. Panggilan kita itu adalah untuk berdoa. Mungkin ada yang tanya, lah terus nggak kerja. Lah bagaimana urusan yang lain? Bukan itu maksudnya, Bapak Ibu. Tetap kita punya tanggung jawab untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau kita kerjakan itu dalam doa, itu akan beda. Yang dimaksud adalah ini. Nah, doa ini yang bagaimana? Yaitu dengan suara doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Ya, konkretnya bagaimana? Kita harus tahu sebelum melakukan doa itu. Ada 4 hal yang harus disadari. Ada 4 hal yang harus disadari. Seperti yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia berdoa Bapa kami. Isi dari doa Bapa kami itu membuat kita bisa menyimpulkan hal ini. Ada 4 hal yang perlu kita tahu, kita sadari sebelum mulai berdoa. Yang pertama, sadari kita ini sedang apa sih? Apakah kita sedang baca? Atau kita sedang ngajar? Atau kita sedang ngomong, pokoknya ya sudah ngomong gitu aja. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa kita ini sedang berdoa. Bukan apa ya, kalau Bapak Ibu mungkin ngerti artinya dermimil ya, mulutnya nyam kecap-kecap itu seperti ngomong saking cepatnya, sampai mungkin dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa. Ya, jadi perlu disadari kalau doa bahwa kita sedang berdoa. Yang kedua, kita perlu sadari kita ini berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan atau sekedar menjalankan kewajiban? Pokoknya sudah baca doa itu selesai cepat pulang, misalnya dalam satu acara. Ya, tapi kita perlu sadari kita ini dalam doa itu kita sedang ngomong kepada Tuhan. Yang ketiga, yang perlu disadari adalah apa? Saya ini siapa? Yang sedang mengucapkan doa ini siapa? Saya ini orang berdosa yang membutuhkan kerahiman Allah, yang membutuhkan kasih Allah. Kalau kita menyadari ini, maka cara kita berdoa itu akan bukan balapan. Cara kita berdoa benar-benar kita akan seperti kalau kita ngomong kepada sahabat kita itu. Kita tahu bahwa dia yang bisa mengampuni kita, maka cara kita ngomong itu akan beda dengan kalau misalnya kita nggak hafalin doa atau kita membaca cepet-cepetan. Arena balapan itu di dalam gereja itu salah satunya adalah doa Bapa Kami. Rasanya tuh orang tuh bangga kalau bisa mengucapkan siapa yang paling cepat itu yang menang kalau doa Bapa Kami. Jadi nggak ada artinya. Ya, ini. Jadi pertama, sedang apa? Sadari sedang berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan.
Yang berdoa ini siapa? Atau siapa saya yang sedang berdoa ini? Ini orang berdosa. Saya ini orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Maka saya kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Cara kita ngomong nggak boleh sembarangan. Terus yang keempat, apa yang kita bicarakan dalam doa itu? Ini 4 hal ini perlu kita sadari supaya doa kita ini sungguh-sungguh mengungkapkan, ya, menunjukkan iman dan kasih kita kepada Allah. Kalau ini sungguh kita lakukan secara logis, akibatnya doa ini akan menjadi suatu meditasi yang akan membawa kita kepada kontemplasi. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi, kalau doa bukan hanya sekedar doa hafalan, cepet-cepetan, bukan. Tapi memang sungguh-sungguh diresapkan kata-katanya. Ya, nah, di dalam pertemuan yang lalu, saya menunjukkan, saya mengatakan bahwa pada waktu Teresa hidup, zaman Teresa hidup, di dalam gereja itu terjadi ada 2 pandangan yang saling bertentangan tentang doa. Yang satu tokohnya namanya Erasmus yang mengatakan doa itu ya doa batin, doa hening, dia menolak doa lisan atau doa oral. Sedangkan para teolog ini kalau sudah teolog itu pasti dia sebelumnya belajar filsafat. Jadi banyak mengolah akal budi. Nah, beberapa teolog itu malah mengatakan tidak, doa itu adalah doa yang harus diungkapkan dengan kata-kata. Hanya itu doa. Nah, ini 2 kubu yang bertentangan. Dan mereka mengatakan, perempuan itu kalau doa itu tidak perlu macam-macam. Doa yang benar untuk perempuan itu hanya Bapa Kami dan Salam Maria. Wis, hafalan itu. Ya, itu dikatakan itu. Nah, Santa Teresa memutar balikkan kenyataan ini. Karena Santa Teresa menerima dua-duanya. Doa Bapa Kami, walaupun doa Bapa Kami, rumusan yang ada dalam kitab suci, ya, memang doa itu diajarkan oleh Yesus sendiri, kalau benar-benar diungkapkan, keluar dari hati, disadari benar-benar, maka itu akan bisa membawa orang kepada meditasi yang mendalam. Dan bisa membawa orang pada kontemplasi. Bukan hanya Bapa Kami, tapi juga doa Salam Maria. Oh, doa Salam Maria ini artinya sangat mendalam, Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan bahas di sini karena waktunya nggak ada. Kita nggak punya waktu banyak untuk membahas juga doa Salam Maria. Ya. Waktu saya tinggal sedikit soalnya. Ini jadi ini, Bapak Kami. Ya. Nah, Santa Teresa memberikan beberapa komentar tentang doa Bapak Kami. Dia mengatakan bahwa sebenarnya doa Bapak Kami itu merupakan satu buku. Benar-benar buku yang isinya itu adalah semua yang ada di dalam kitab Injil. Semua yang ada dalam Injil itu terangkum di dalam doa Bapak Kami. Ya, makanya dia mengatakan ini adalah buku. Satu buku. Nah, di dalam doa Bapa Kami ini, Santa Teresa mengatakan ya, tentang doa, yang pertama dia menunjukkan bagaimana sikap kita dalam berdoa. Apa yang bisa kita lihat di dalam doa Bapa Kami? Pertama-tama itu adalah sikap kita di dalam berdoa. Yang benar itu bagaimana? Kedua, Santa Teresa menunjukkan tahap-tahap hidup doa yang itu yang sebenarnya bersifat progresif. Ya, tahap-tahap hidup doa yang bersifat progresif. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau hidup doa, mau bertumbuh di dalam hidup doa, kita mau maju secara progresif di dalam hidup doa itu, maka ada kewajiban-kewajiban di dalam hidup yang harus dilakukan.
ada konsekuensinya. Ya. Kemudian yang terakhir, Santa Teresa menunjukkan arti dari masing-masing kata yang ada di dalam doa Bapa Kami ini. Ya, kita lihat satu persatu. Bentar ya Bapak Ibu, saya harus mindah-mindahkan ini yang hitam-hitam ini. Nah, pertama, Bapa Kami. Bapa dalam bahasa Aram itu adalah Abba. Ini adalah panggilan yang erat, panggilan yang dekat sekali. Panggilan yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kepercayaan dari seorang anak kepada ayahnya. Hormat, cinta, dekat, sayang itu kepada ayahnya. Itu Abba dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi setiap kita mengucapkan kata Bapa, Bapa kami, kalau kita berdoa Bapa kami, sudah selayaknya kita tuh mengingat bahwa kita ini diangkat loh menjadi anak-anaknya. Kita bersyukur atas hal itu. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, maka kita bisa ngomong Bapa. Kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ya, kita diangkat menjadi anak-anaknya oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi dengan mengucapkan kata Bapa kami, dua hal utama yang perlu kita ingat, perlu kita resapkan. Pertama, bahwa kita ini diangkat menjadi anak-anaknya, maka kita boleh panggil Bapa. Yang kedua, bahwa semuanya itu terjadi karena Yesus Kristus. Ya, ini dari kata Bapa kami. Kemudian berikutnya, yang ada di surga. Loh, Bapa, yang kita panggil sebagai Bapa itu bukan sembarangan. Tapi Bapa itu adalah Bapa yang ada di surga. Dia mengasihi kita sedemikian rupa, karena itu dia tidak main-main, ya, sampai dia mengirimkan anaknya sendiri, Yesus itu, sebagai manusia, sampai wafat. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni, maka kita bisa mengambil bagian dalam kehidupan ilahi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Kita bisa disatukan. Benar-benar kita adalah dijadikan anak-anak. Ya. Kemudian, yang ketiga, kata-kata yang ketiga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi, dengan mengucapkan ini, kita mau memberikan semua kemuliaan itu pada Allah. Jangan mencari dan mengejar kemuliaan diri sendiri dalam segalanya. Jadi dari sini ini unsur apa juga yang kelihatan ya Bapak Ibu ya, yaitu kerendahan hati. Penyakit seperti yang saya katakan tadi, penyakit paling bahaya di dalam pelayanan zaman sekarang itu adalah kesombongan, cari popularitas. Padahal segala sesuatu yang ada pada diri kita, kemampuan kita ngomong dan sebagainya, semuanya itu adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Memang kita tidak bisa menambah kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah itu sudah komplit, sudah yang maksimal. Ya, kita tidak perlu menambah. Apa sih yang bisa kita tambahkan? Kita tidak bisa menambahkan kemuliaan Allah. Karena Allah sudah punya segalanya. Tapi dengan kita mengarahkan semuanya untuk kemuliaan Allah, sebenarnya kita menunjukkan kemuliaan Allah yang luar biasa ini kepada banyak orang lain. Itu bukan milik kita. Tapi itu adalah milik Allah.
Ya, Bapak Ibu. Kemudian kalimat berikutnya, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu di atas bumi, di mana kita hidup, seperti di dalam surga, di mana Allah itu tinggal. Kalau kita mengatakan jadilah kehendakmu, berarti kita pasrah, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendakmu yang terjadi. Ini mensyaratkan suatu kerendahan hati. Mensyaratkan ketaatan, iya, aku mau terima semuanya yang dari Tuhan. Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan, biar semua yang dari Tuhan itu yang terjadi. Nah, ini mensyaratkan apa? Kerendahan hati. Ya, dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri di dalam kalimatnya, dia dalam doa di Taman Getsemani. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini dia, Yesus mengajarkan, tapi kemudian Yesus sendiri mempraktekkan. Ya, dan ini diajarkan kepada kita. Ya, ketaatan, penyerahan diri, ini kuncinya adalah kerendahan hati. Ya, dan ini diajarkan Yesus, bukan hanya ajaran, tapi juga Yesus menunjukkan prakteknya bagaimana. Ya, kalimat berikutnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, kalau kita sudah pasrah nih, penyerahan diri kepada Yesus, taat, rendah hati ngomong Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Maka kita bisa ngomong, berilah kami rezeki pada hari ini. Sebagai manusia memang kita butuh hidup, sebagai manusia butuh makan dan sebagainya. Tapi kita adalah manusia yang tergantung kepada Allah juga. Nah, di sini Yesus mengingatkan bahwa semua yang kita butuhkan, rezeki, nafkah kita, dalam bahasa Inggris disebut sebagai our daily bread, ya, dalam doanya, itu dikatakan semua ini adalah berkat dari Tuhan. Jadi, kalau kita ngomong itu, kita sebenarnya sama dengan kalimat sebelumnya, jadilah kehendakmu. Ini adalah sub dari kalimat itu, maksudnya ya sudah, apa yang aku butuhkan, semua yang aku butuhkan, itu semuanya berasal darimu, berikanlah ya Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan, sampai dengan kalimat ini. Dalam kalimat berikutnya, itu sudah memasukkan sesama. Ya. Dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus sendiri loh. Tuhan Yesus itu mengampuni kalau kita terlebih dahulu mengampuni orang lain. Maka mengampuni orang lain yang sudah menyakiti kita, itu sesungguhnya bukan demi orang itu. Bukan hanya demi orang itu, tapi juga demi kebaikan diri kita sendiri. Supaya kita diampuni oleh Tuhan. Susah memang. Saya punya teman, ini selalu saya jadikan contoh. Karena memang benar-benar susah, dan ini luar biasa ya. Teman saya itu punya luka batin kepada papanya. Sangat berat sekali. Dia memang tidak menceritakan kepada saya pada waktu itu. Ada yang satu lain lagi itu juga dengan bapaknya. Kalau ini saya tahu kasusnya. Tapi kalau teman saya satu ini, dia tidak menceritakan kepada saya karena dia ada malu. Tapi dia ngomong bahwa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini kalau doa bapak kami. Dan itu bertahun-tahun dia alami. Karena dia tidak bisa mengampuni papanya. Begitu sampai pada kata ini, langsung dia mulutnya diam. Dalam misa pun akhirnya mulutnya diam. Tidak mau mengucapkan kalimat ini.
karena dia tidak bisa mengampuni papanya. Sampai kemudian akhirnya dia ikut penyembuhan batin, dia didoakan, dia berusaha sungguh-sungguh. Baru kemudian setelah dia mengatakan, iya, aku mau mengampuni papa, dia bisa mengucapkan kalimat ini. Tapi luar biasa setelah itu. Kalau dulu dia selalu dipenuhi dengan amarah, jengkel, benci semuanya ke papanya. Setelah hal itu dia merasakan suatu damai. Damai yang sangat luar biasa sekali. Kalau teman yang satu lagi, itu seorang suster, bukan dari kongregasi saya, itu seorang teman pada waktu itu pelayanan. Ada satu suster, ini suster loh, bukan hanya awam loh yang mengalami hal itu. Suster ini luka batin dengan papanya. Luar biasa juga. Ada hal yang luar biasa yang memalukan di dalam keluarganya berkaitan dengan papanya. Nah, sampai akhirnya walaupun dia jadi suster, tapi dia merasakan selama hidupnya dia itu tidak pernah bahagia. Dan memang kelihatan sekali mukanya itu adalah, kalau istilahnya dalam retret penyembuhan batin ya, saya sering mengatakan mukanya ini muka bambu. Bapak Ibu tahu ya model bambu. Bambu itu kan cuma lurus gitu, paling cuma ada garisnya seret gitu ya. Setiap ruasnya itu ada garisnya. Tapi enggak ada warna-warna lain, lurus. Jadi apa? Oh, seni. Enggak ada warna kebahagiaan. Nah, itu yang terjadi pada suster itu. Sampai satu kali dalam retret itu, dalam konsultasi, dia ngomong, kenapa ya ini seperti itu? Ya, dikorek lah. Kenapa? Nah, akhirnya dia ngomong, ya memang saya punya luka dengan Papa. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, saya tidak bisa mengampuni Papa saya. Ya, akhirnya saya juga ngomong, lah, suster mau berubah enggak? Ya mau. Suster mau enggak supaya kesedihan dan rasa sedih, susah, marah, dan sebagainya itu hilang. Dan suster bisa merasakan damai. Ya mau. Nah, syaratnya satu. Itu syarat utama, pertama, dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, itu tidak akan bisa hilang. Yaitu apa? Pengampunan. Ampuni Papa. Wah, dia berontak. Nggak bisa, apa gini. Kalau suster nggak mau, suster mengatakan nggak bisa, ya saya tidak bisa mendoakan. Percuma. Setelah saya katakan begitu, dia diam, mikir. Ya, tapi saya belum bisa. Nah, suster beda. Suster mengatakan tidak bisa mengampuni, dan belum bisa mengampuni itu beda. Kalau tidak bisa mengampuni, itu sudah vonis. Tidak bisa, pokoknya nggak bisa. Tapi kalau belum bisa, tapi mau, lah itu beda. Mau dulu. Kalau merasa kok masih belum bisa, masih marah, mohon kasih Tuhan. Tuhan yang melihat ada kemauan, ada kerinduan, maka rahmat itu akan dicurahkan. Ya. Dalam proses kemudian kita berdoa bersama pada waktu itu. Dalam proses itu, tiba-tiba dalam imajinasinya dia seperti melihat dirinya berdiri di tepi jurang yang dalam. Di seberangnya, dia melihat papanya di situ. Papanya menangis, minta tolong ke dia. Karena papanya terpencil di ujung sebelah sana, tidak ada apa-apa. Jadi papanya berusaha minta tolong supaya dia bisa datang ke tempatnya suster itu. Nah,
Nah, di dalam itu kemudian dia melihat papanya seperti itu, dia kasihan. Dia pengen nolong. Tapi dari kuasanya dia sendiri, dia bingung, dia mau buat apa untuk bisa menolong papanya ini. Sampai akhirnya dengan kesadaran dia muncul dalam dirinya, dia ngomong, Tuhan, tolong papa saya. Kasih dalam dirinya mulai muncul. Tolong papa saya. Pada saat dia sudah ngomong seperti itu, dalam imajinasi itu dia melihat ada salib turun. Ya, menjembatani jurang yang memisahkan dia dengan papanya. Dan dia cepat-cepat jalan untuk nyebut papanya, dan papanya juga jalan. Mereka berdua bertemu di tengah-tengah salib. Di situ mereka berpelukan dan menangis. Setelah doa itu dia lega banget. Imajinasi seperti ini bukan hanya satu orang, satu suster teman saya ini loh. Tapi juga ada orang lain yang ditolong oleh suster Putri Karmal yang lain. Juga melihat gambaran seperti itu bisa terjadi. Itu menunjukkan apa? Kita harus mengampuni dulu. Kita mohon pengampunan ke Tuhan, kita juga harus mengampuni dulu. Setelah itu apa? Karena ada pengampunan juga untuk dia dari Tuhan, seperti dia sudah mengampuni papanya itu, ada damai luar biasa di dalam dirinya. Dan mukanya itu berubah loh Bapak Ibu. Bukan lagi muka bambu. Kalau dalam retot penyuluhan batin itu ada dua muka. Satu muka bambu, satu muka pepaya. Kalau muka bambu itu orang yang luka batin, muka orang luka batin benar-benar tidak ada warna kehidupan. Kalau muka pepaya itu kan hijau, terus ada merah-merahnya sedikit, itu kan manis gitu ya. Nah itu adalah muka yang hidup, muka kehidupan. Dan muka orang ini sungguh-sungguh berubah. Tuhan itu bisa mengubah seperti itu. Kalau saya boleh sharing pengalaman saya ini dari keluarga totok. Mungkin Bapak Ibu ngerti arti totok, yang menunjukkan saya ini angkatan pertama dari papa saya yang memang langsung dari Cina datang ke Indonesia. Jadi saya ini angkatan pertama. Jadi budaya China yang perempuan itu, anak perempuan tidak ada artinya. Itu kuat sekali zaman dulu, pada waktu saya masih kecil. Masih tinggal dengan keluarga. Apalagi saya anak kecil. Anak paling kecil yang lahir karena terpaksa. Bapak Ibu bisa lihat saya cerita sudah tidak ada artinya. Maksudnya itu peristiwa itu sudah peristiwa yang lalu. Tapi peristiwa itu pernah membekas sangat dalam di dalam diri saya, merupakan luka batin bertahun-tahun di dalam kehidupan saya yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya. Dan orang lain bisa merasakan hal itu. Efek dari luka batin itu dalam diri saya. Karena budaya seperti ini, satu contoh kecil ya yang terjadi, kalau ada tamu, kami yang perempuan harus pergi. Harus pergi, tidak boleh menemui, tidak boleh ikut menemui. Ya, pokoknya nomor 2. Nah, saya lahir itu juga karena terpaksa. Mama saya pada waktu itu sudah punya 8 anak. Pada waktu hamil saya, sebenarnya saya sudah mau dibuang. Ya, mau diaborsi. Tapi waktu itu ada sepupunya Mama, itu sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Ngomonglah dia ke Papa dan Mama saya, jangan dibuang. Nanti kalau lahir, tak ambil jadi anakku. Ya, akhirnya teruskanlah kehamilan Mama. Pada waktu lahir saya, sepupu itu batal ngambil saya sebagai anaknya karena saya perempuan.
Akhirnya, papa dengan mama saya dengan terpaksa membesarkan saya. Itu penolakan sudah berapa kali ya, mau digugurkan. Kemudian janji mau diambil. Kemudian calon mama angkat saya nolak. Yang ketiga, keterpaksaan dari orang tua saya untuk menerima saya. Memang saya waktu itu masih bayi, ya, tidak tahu apa yang terjadi secara logis, secara sadar tidak tahu. Tapi saya yang bayi itu bisa merasakan gitu loh penolakan-penolakan itu. Dan itu membentuk saya. Muka saya dulu itu adalah muka bambu. Saya bisa ngomong ini karena saya punya foto-foto saya pada waktu kecil. Sampai dengan saya SMA, itu kelihatan sekali mukanya. Dan karena saya kemudian disingkirkan selalu kalau misalnya ada hal apa-apa perempuan di belakang dan sebagainya, jangankan saya tampil ke depan, saya ngomong begini, ngajar begini. Nggak berani, Bapak Ibu. Saya ingat pengalaman saya dulu mengajar. Pertama kali ditugaskan untuk memberi satu pengarahan di retret pada waktu saya masih novis 1. Bahannya saya diberi, saya persiapan itu sudah 2 minggu sebelumnya. Saya tulis, saya catat satu persatu. Saya perkirakan hanya dengan baca saja saya sudah bisa bertahan selama paling tidak 45 menit. Ternyata 30 menit selesai, Bapak Ibu. Bingung saya sampai. Itu yang saya alami. Dan kemudian saya bisa ngajar dan sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh proses penyembuhan batin saya. Akhirnya sekarang apa? Saya melihat papa mama saya, melihat saudara-saudara saya yang lain, khususnya yang cowok, bukan lagi sebagai mereka yang saya benci, yang saya tidak suka. Saya merasa inferior di bawah mereka, tidak. Tapi saya justru merasa kasihan dengan kalau mereka berbuat seperti itu. Ya, jadi benar-benar saya merasa kasihan. Ya memang karena sampai sekarang satu-satunya Katolik dalam keluarga saya masih saya sendiri. Ya jadi kalau saya mengampuni mereka, itu bukan hanya demi mereka, tapi juga untuk kebaikan saya sendiri. Ya, ini yang diungkapkan di dalam kata-kata ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, ini perlu kita sadari dan kita pegang, Bapak Ibu. Kemudian kata-kata yang berikutnya, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, pencobaan yang datang pada kita itu bisa bermacam-macam. Misalnya, ketakutan akan masa depan. Saya kadang juga dicobai dalam hal ini. Saya 27 tahun di biara. Kalau sudah di biara, masa depan sih pasti sudah tidak terpikirkan lagi masa depan. Yang penting sekarang bagaimana kita berusaha mengenali panggilan Allah. Berusaha hidup selalu terus di hadapan Allah. Tapi sekarang saya sudah hidup di luar. Dan juga saya sendiri. Kadang ketakutan ini juga ada. Ya, ini salah satu contoh cobaan. Ya, bisa ketakutan akan masa depan, bisa juga karena sakit penyakit, bisa juga berupa masalah dalam keluarga, atau masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Ya, itu salah satu bentuk cobaan. Konkret, masalah konkret yang sedang kita hadapi. Tetapi, pencobaan itu juga bisa berbentuk pencobaan rohani. Ya. Terutama godaan untuk menjadi sombong. Oh, ini
Ini salah satu dosa pokok ya. Ada 7 dosa pokok. Bapak Ibu pernah mendengar istilah bongkibul gelimaman? Pernah enggak Bapak Ibu? Ya, bongkibul gelimaman itu 7 dosa pokok. Bong itu sombong. Pertama itu, yang pertama. Bong sombong. Ki pikir. Bongkibul bul cabul. Gelojo. Ya. Bongkibul geli, gelojo. Geli, iri. Mama malas, marah. Sombong ini yang utama. Sombongan rohani, misalnya yang tadi saya sudah sebutkan berapa kali. Merasa sombong karena dicari-cari orang, karena pelayanannya terkenal, ya. Merasa diberkati oleh Allah dengan berbagai karunia dan kebajikan. Itu kesombongan yang terselubung. Ini bahaya sekali. Ini yang harus terus disadari, berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari hal ini sebisanya. Kalau memang kemudian Tuhan melihat anakku ini sudah cukup kuat untuk dicobain dalam hal ini, dicoba, mohon kepada Tuhan supaya kalau saat itu sampai, kita diberi kekuatan. Nah, karena ini benar-benar godaan yang luar biasa sekali. Dan efeknya juga luar biasa sekali. Itu, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, hidup doa yang benar sesuai dengan hidup dalam kekudusannya. Semakin dia kudus, itu adalah buah dari hidup doa yang benar. Dan ini merupakan suatu buah yang diperoleh karena orang ini sungguh-sungguh berusaha, totalitas, untuk mencapai hidup yang kontemplatif. Dan kebajikan Injili itu merupakan syarat mendasar untuk hidup rohani kita atau hidup religius kita. Nah, ingat kebajikan Injili yang pernah kita bahas bersama waktu itu? Kemiskinan, persahabatan, kebenaran, kelepasan, kerendahan hati, ketaatan. Ya, itu benar-benar adalah dasar dari hidup rohani atau hidup religius. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang ditulis oleh Santa Teresa. Ya. Nah, menantang ya, Bapak Ibu ya. Ini tantangan benar-benar tantangan yang luar biasa bagi kita. Tantangan, iya, pasti itu tantangan. Menantang kita untuk terus maju. Takut, perlu, rasa takut itu perlu, supaya kita terus berusaha mencari yang benar. Berusaha terus maju. Ketakutan yang benar adalah ketakutan kalau hubungan kita dengan Allah itu menjadi dingin. Hubungan dingin di antara manusia saja itu sudah menyakitkan. Nggak enak banget. Contohnya apa? Satru. Tahu satru, Bapak Ibu? Ada yang bilang satru itu jotaan, tidak menyapa satu sama lain. Dalam komunitas kalau tidak saling sapa itu suasananya nggak enak sama sekali. Ya, benar-benar nggak enak. Itu yang pertama, ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua, ya, tapi ketakutan yang benar itu adalah takut kalau diri kita ini dikuasai oleh rasa ingin tahu, tapi yang bersifat kanak-kanak, bukan ingin menjadi orang yang dewasa. Ya. Saya pernah kena tegur gara-gara saya tidak merasa bahwa itu adalah kok selalu ingin tahu sendiri. Saya dulu pernah kena tegur.
saya mengira bahwa itu bukan suatu hal yang menjengkelkan orang lain atau apa. Itu bagi saya itu semacam basa-basi. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa saya punya rasa ingin tahu yang bersifat anak-anak. Sampai kemudian saya ditegur. Kok selalu ingin tahu sih? Itu akhirnya apa? Membuat diri itu, suasana itu menjadi tidak enak. Ya. Kemudian, ketakutan yang benar itu adalah ketakutan akan sikap posesif dalam persahabatan. Tahu sikap posesif ya, Bapak Ibu? Sikap merasa, pokoknya ini punyaku. Orang lain nggak boleh. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi itu sikap posesif dalam persahabatan. Persahabatan dengan Yesus bukan bersifat posesif, tapi bersifat menumbuhkan kita. Ya. Kita memang memiliki Tuhan, tapi Tuhan tidak juga untuk orang lain. Bersama-sama memiliki Tuhan. Itu ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Jangan main perasaan.